أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah, rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan sehingga masih bisa terus menjalankan apa yang menjadi perintahnya. Utamanya adalah pemaksimalan kita untuk kita memaksimalkan ibadah fardu kita, yaitu sholat maghrib secara berjamaah, yang insya Allah juga tentu pada sholat-sholat fardu yang lain. Apalagi pada kesempatan saat ini kita berada pada bulan yang sangat-sangat penting, hari-hari yang sangat-sangat penting, hari di mana dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, "Ma min ayyamin al-amalus shalihu fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyam, yakni ayyamul asr." Tidak ada amal soleh, amal kebaikan yang lebih dicintai Allah kecuali amal kebaikan tadi itu dikerjakan pada hari-hari ini. Dan hari-hari ini itu adalah 10 hari pertama pada bulan Zulhijjah. Maka ini sangat-sangat penting karena Allah Subhanahu wa taala mencintai amal kebaikan. Setiap amal yang dilakukan oleh hambanya pada hari-hari ini, maka tentunya Allah pun sangat-sangat membenci ketika amal tadi itu adalah bukan amal kebaikan. Maka pada hari-hari ini menjadi hari-hari penting supaya kita benar-benar memperbanyak zikir, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kaitannya dengan menyambut hari besar yang sering kita menyebutnya dengan Idul Adha. Yang memiliki kesempatan ada perintah untuk menunaikan ibadah kurban, yang setidaknya kalau mungkin belum mendapatkan kesempatan untuk bisa menunaikan kurban, ya tentu banyak aktivitas ibadah yang bisa dilakukan dalam wujud ekspresi pendekatan diri kita kepada Allah. Kita sudah memahami Bapak Ibu sekalian, namanya ibadah itu kan kategorinya 3 ya. Ada yang aspek ruhiyah, ada yang aspek badaniyah atau jasmaniyah, ada yang aspek maliyah. Kalau yang punya tiga-tiganya, malnya ada, jasmaninya ada, kemudian hartanya ada, ketika punya kesempatan dia bisa menunaikan ibadah haji.
Atau kalau dia secara jasmani tidak memungkinkan untuk menunaikan ibadah haji, tapi dia punya harta, maka dia bisa menunaikan ibadah kurban. Ya, atau setidaknya kalau harta nggak ada badaniyah, ada jasmani kita yang mungkin kita bisa ikut serta menjadi bagian dari pelaksanaan ibadah kurban. Di panitianya, ikut serta mendistribusikannya dan lain sebagainya, atau setidaknya memperbanyak amal ibadah, utamanya adalah kaitannya dengan sholat fardu dan mungkin juga dilengkapi dengan ibadah sholat sunnahnya, atau minimal secara ruhiyah. Ibadah dalam definisi kita memperbanyak berzikir, takbir, tahmid, tahlil, beristighfar. Itu adalah bagian-bagian penting pada hari-hari ini, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai dan bahkan lebih mencintai waktu-waktu ini. Maka alhamdulillah, di waktu-waktu yang penting ini, waktu di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai perbuatan amal soleh, kita masih berada pada jalan perintahnya. Alhamdulillah. Sholat berjamaah, ikut serta dalam kajian, dilanjutkan dengan isya berjamaah, itu merupakan sebuah anugerah terbesar yang mudah-mudahan ini menjadi bekal kita nanti di akhirat kelak. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan satu surah yang pada yang lalu kita membahas surah Al-Nasrah, di mana itu kaitannya dengan bagaimana anugerah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi nikmatnya itu adalah nikmat batiniyah, artinya kelapangan hati. Nah, pada surah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jaminan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai macam anugerah dan kenikmatan, tapi anugerah dan kenikmatan yang bersifat zahir, yang bersifat nyata. Jadi ada nikmat yang kaitannya dengan batiniyah, ada nikmat yang bersifat zahiriyah. Ada nikmat batin, nikmat ketenangan, nikmat ketentraman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan anugerah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tentunya kepada para umat-umatnya. Nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Ada ekspresi kepastian anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara batiniyah kepada siapa yang senantiasa berada pada apa yang menjadi tuntunan. Nah, pada surah Ad-Duha Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah ekspresi pemberian anugerah dan nikmat yang diberikan oleh Allah secara zahir. Nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa nikmat yang nyata, nikmat yang secara khusus tampak. Berbeda dengan surah pembahasan kita yang lalu. Surah ini terdiri dari 11 ayat yang masuk kategori Makkiyah, artinya surah yang turun sebelum Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Tidak ada keutamaan khusus berkaitan dengan surah Ad-Duha ini, kaitannya dengan dibaca pada waktu khusus atau bahkan kemudian dibaca dengan jumlah khusus dan lain sebagainya. Ya, samalah seperti halnya ayat-ayat Al-Quran yang lain, surah-surah dalam Al-Quran yang lain
yang tentu merupakan sebuah kalamullah yang harus benar-benar kita yakini dan harus benar-benar kita maksimalkan pelaksanaannya sesuai dengan apa yang kita pahami. Tidak ada dalil khusus dan keterangan khusus kaitannya dengan keutamaan membaca surah ini pada waktu kapan, berapa kali, dan lain sebagainya. Tapi pada prinsipnya bahwa surah ini merupakan surah di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan keyakinan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan anugerah nikmat yang zahir. Surah ini turun ada satu peristiwa penting di mana dalam keterangan dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan ada Jundub ibni Abdillah atau Jundub bin Abdillah. Dia menceritakan pada suatu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sakit, sehari 2 hari Rasul sakit, kemudian datang seorang wanita, datang kepada Rasul, kemudian dia mengatakan, "Wahai Muhammad, tidakkah atau tidaklah aku saksikan bahwa setanmu itu telah meninggalkanmu?" Jadi kata wanita tadi, "Tuh, kamu sakit sekarang wahai Muhammad. Sudah 2 hari kamu sakit. Setanmu sudah meninggalkanmu." Artinya apa? Karena dianggap bahwa ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu dari Jibril, dianggap bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kesurupan, kesetanan, dan dianggaplah bahwa malaikat Jibril ini adalah sosok setan, karena dia tidak percaya dengan wahyu. Nah, kemudian apa? Diresponlah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya surah ini. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kemudian datanglah malaikat Jibril, di mana kemudian ini menjadi ekspresi kebahagiaan bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena sebelum surat Ad-Duha ini turun, panjang jedanya itu. Rasul tidak turun wahyu, atau Allah tidak menurunkan wahyu kepada Rasul. Jadi dalam jedah atau dalam jangka waktu yang panjang. Sedih Rasul merasa ditinggalkan. Sedih Rasul, kok sepertinya tidak ada wahyu yang menjadi respon dalam keadaan sehingga bisa dijadikan tuntunan dan arahan bagi para umatnya. Sedih Rasul sampai kemudian sakit. Tapi setelah turun surat ini, datang malaikat Jibril, bahagia Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kembali mendengar wahyu. Karena beberapa saat wahyu itu kemudian jeda panjang. Jadi kedatangan seorang wanita tadi itu sebetulnya memunculkan keraguan di hati Nabi. Namun ketika malaikat Jibril datang dan membawa wahyu wadduha, kepercayaan diri, termasuk juga di dalamnya semangat, Nabi kita Nabi Muhammad SAW pun kembali menurun. Maka Allah bersumpah dengan wadduha. Jadi ekspresi wadduha itu sebetulnya kan ekspresi waktu penting. Demi waktu matahari sepenggalahan naik. Matahari yang secara khusus sudah mulai beranjak naik begitu cepat. Ini sebetulnya adalah waktu-waktu yang menunjukkan masa-masa produktif. Waktu-waktu di mana sedang semangat dan sedang kuat-kuatnya. Jam
gambarannya wadduha, demi waktu duha. Lihat bagaimana pagi itu menjemput siang. Maka semangat sebagaimana pagi menjemput siang, sebagaimana wadduha, waktu duha. Banyak pendapat yang mengaitkan tentang waktu duha yang dimaksud. Ada yang berpendapat bahwa duha adalah 15 menit setelah terbitnya matahari hingga beberapa menit sebelum waktu zuhur. Namun kita memutlakan istilah duha di sini adalah pada waktu siang hari secara keseluruhan. Ya, tentu juga tidak salah dalam arti bahwa karena ada beberapa argumen berkaitan dengan waktu duha. Artinya sudah pagi, setelah pagi, dan kemudian sebelum waktu zuhur, dalam arti matahari sedikit tergelincir. Nah, itu kan waktu-waktu sangat produktif, waktu-waktu penting, waktu-waktu di mana orang begitu giat dalam menjalankan berbagai macam aktivitas dalam rangka untuk memperjuangkan apa yang dia yakini. Tidak saja itu, Allah juga bersumpah dengan waktu malam, wal laili idza saja, dan demi malam apabila telah sunyi. Disebutnya waktu malam sebagai sumpah juga mengajarkan bahwa malam adalah salah satu waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dalam kaitannya untuk kita beristirahat, untuk kita mendekatkan diri dan beribadah, untuk kita dalam rangka untuk meningkatkan kualitas ketakwaan. Ya, tentu juga bagian dari memuliakan penyebutan selain wadduha, selain memuliakan mereka yang berjuang pada waktu siang, artinya adalah berjuang dari mulai pagi kemudian mengejar siang, itu juga banyak disebut bahwa penyebutan wal laili idza saja juga memuji orang-orang yang menggunakan waktu malamnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Buahnya jadi etosnya wadduha wal laili idza saja adalah etos untuk kembali terus berjuang. Tidak boleh sedih hati, tidak boleh lemas, tidak boleh putus asa, tapi kemudian harus sebagaimana waktu setelah pagi mengejar siang dan sebagaimana malam yang sunyi. Di ayat yang ketiga, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada pula benci kepada kamu. Lihat, ditegaskan, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Jadi Allah enggak meninggalkanmu, wahai Muhammad. Allah juga tidak membencimu. Artinya ini merupakan sebuah bantahan kepada mereka-mereka yang mengejek Rasul, menyemooh Rasul, termasuk juga di dalamnya adalah menyampaikan kepada Rasul secara langsung bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah ditinggalkan oleh Tuhannya, atau penyebutan mereka oleh setannya, oleh yang kita sebut sebagai malaikat Jibril. Bantahan untuk mereka yang mendatangi Rasul dengan berusaha memunculkan keraguan bagi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah menegaskan bahwa sekali-sekali dia tidak akan pernah meninggalkan utusannya. Sekali-sekali tidak. Maka di sini dikutip ini ungkapan Syekh Abdurrahman bin Nasir Asy-Syaidi. Ma taraktu mundu igna bik, katanya. A'nani bik. Allah tidak akan pernah meninggalkanmu, wahai Muhammad, sejak dia a'tani bika, hendak dia memeliharamu, wala maluka, dan tidak pernah pula mengabaikanmu, mundu riyaka wa ri'aka, sejak
waktu yang secara khusus mendidikmu dan mengangkat derajat. Jadi gak pernah lepas. Jadi ilustrasinya ke kita Pak umat Nabi Muhammad. Jadi dalam keadaan yang mungkin kita sedih, yang mungkin kita dalam keadaan susah, adanya sebuah keyakinan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sesedih apapun kita, sesusah apapun permasalahan yang kita hadapi, maka harus ada ekspresi keyakinan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak akan pernah meninggalkan hambanya yang secara khusus mau tunduk dan patuh terhadap apa yang menjadi ketentuannya. Kenapa? Karena di ayat 4 dijelaskan walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sesungguhnya kondisimu yang terakhir akan selalu lebih baik bagimu daripada sekarang atau permulaan. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Allah mengabarkan nikmat yang Allah akan berikan kepada Nabi Muhammad berupa nikmat yang jauh lebih baik dibanding nikmat yang sebelumnya. Nabi Muhammad akan tetap menjadikan atau dijadikan sebagai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, senantiasa mendapatkan keadaan yang terbaik, kondisi yang terbaik dalam keadaan yang tentu lebih baik daripada sebelumnya. Ini menjadi hal yang sangat penting untuk bisa di wal akhiratu khairul laka minal ula. Ini akan selesai nanti. Pasti akan ada kebaikan-kebaikan baru setelah. Ayat ini banyak dipakai orang yang lama nggak nikah gitu, suruh nikah jawabnya wal akhiratu khairul laka minal ula. Yang terakhir jauh lebih baik daripada yang duluan menikah. Saya rasa agak maksa itu ya Pak ya. Ayo cepat dikumpulkan walal akhiratu khairul laka minal ula gitu ya. Ayo cepat menikah walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi argumentasi yang mendapatkan justifikasi ayat sesuai dengan keadaan dirinya ya itu ya. Jadi Allah menggambarkan nikmat yang akan diberikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan tetap menjadikan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam berada pada sebaik-baiknya keadaan, berada pada sebaik-baiknya kondisi, baik sekarang terlebih kondisi di waktu yang kemudian. Yang harapannya berarti orientasinya tidak saja dunia, tapi orientasinya juga akhirat. Mungkin saja kita mendapatkan kesulitan, tapi yakinilah ketika kesulitan tadi kita hadapi dengan baik, dengan kesabaran, pasti Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kebaikan maksimal nanti di akhirat kelak. Walal akhiratu khairul laka minal wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia kepadamu lalu hati kamu merasa puas. Fatarda. Allah tidak menyebutkan objek pemberian di dalam ayat ini, enggak disebutkan. Wala saufa yu'tika. Apa yang diberikan enggak disebutkan di sini secara spesifik. Tapi fatarda, tapi yang akan membuat kita rela. Rela itu dalam ridho, puas. Jadi pemberian Allah dengan keyakinan walal akhiratu khairul laka minal ula, Allah akan memberikan dengan segala bentuk pemberian yang membuat kita rela, ridho, puas. Apa hikmahnya? Di antara hikmahnya adalah apapun yang membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam puas dengannya, apapun yang membuat kita puas nantinya. Ini
Ini bicara soal kepuasan, ridho, rela, puas. Apa sih Pak kepuasan kita? Tentu yang paling besar Pak, sebagaimana kepuasan Rasul dan harapan Rasul bahwa umatnya berada pada surganya, kan tentu begitu. Dan nanti ketika di surga semuanya radhiyallahu anhu wa radwan. Gak ada Pak orang yang nanti masuk surga nanti kemudian dia gak rela dan gak puas. Aduh, sia-sia aku berkorban luar biasa di dunia tapi ternyata jebolnya surga mungkin etok. Ma'inun ra'at wala udunun sami'ah. Semua merasa puas. Kalau kita datang ke suatu tempat, kadang-kadang kita melihat di HP postingan indah gitu ya. Wah, liburan enak sekali nih. Pas ke sana, boleh biasa. Makanan ke rumah makan, kelihatan tertarik pas makan, mungkin kita bisa nggak puas gitu. Tapi nanti kata Allah, wala saufa yu'tika, tapi kita fatardo, sebagaimana juga diberikan sebuah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Fatardo, kita rela. Dalam sebuah hadis di sini dijelaskan dalam tafsirnya Ibnu Katsir, walladzi nafsi Muhammadin biyadihi. Apa? Inni la arju an takunu nisfa ahlil jannah. Demi zat dan jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh aku berharap bahwa kalian berada menjadi separuh ahli surga. Kita berharap juga bagian dari ahli surga itu. Jadi balasan puncaknya itu adalah surga. Mau nggak Pak masuk surga Pak? Hah? Apa syaratnya masuk surga Pak? Hah? Syaratnya apa Pak? Syaratnya mati Pak. Kalau belum mati belum bisa masuk surga ya Pak ya. Maka hidupnya memastikan untuk mempersiapkan mati. Kemudian apa? Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim? Fa'awa. Lalu dia melindungimu. Itu kan sebuah kepastian. Bagaimana mungkin kamu ditinggalkan wahai Rasul? Bagaimana mungkin kemudian saya membencimu? Saya kemudian tidak peduli lagi padamu. Gitu kan? Yakin nanti kamu akan senantiasa mendapatkan kebaikan-kebaikan. Utamanya adalah kebaikan nantinya di akhirat kelak nanti. Bahkan aku akan memberimu dan kamu akan puas. Dan kepuasan yang hakiki dan purna adalah kepuasan dengan kita benar-benar menjadi ahli surga, ahli jannah. Ini dibuktikan dengan apa? Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu melindungi kamu? Yatim saja sudah dilindungi. Nabi dalam keadaan yang tidak tumbuh di bawah asuhan seorang ibu, tidak pula oleh seorang ayah. Nabi tidak mampu menjaga dirinya, akan tetapi Allah lah yang menjaganya, melimpahkannya ke kakeknya, kemudian pamannya, lalu menyokongnya dengan pertolongan orang-orang yang beriman dan mendukung beliau. Lihat, nyata itu zahir, tampak. Kadang-kadang kita lupa terhadap nikmat yang zahir, yang nyata-nyata sebetulnya kita sampai saat ini sudah begitu banyak anugerah dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Lalu maka kata Allah, kita diminta untuk menginfakkan sebagian harta kita.
Karena kita tidak bisa menginfakkan semua harta kita. Uang kita yang ada di bank atau rekening kita infakkan itu juga bukan semua harta kita, karena yang ada di dalam diri kita harta yang sebenarnya banyak sekali yang bahkan juga kita tidak sadari. Ini yang juga harus benar-benar dijadikan sebuah peringatan penting. Kemudian di ayat yang ke-7, wa wajadaka dhallan fahada, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung. Fahada, lalu dia memberikan petunjuk. Wa wajadaka ala ghairal ladzi anta wa alaihi al-yaum. Dalam At-Tabari menyebut, Allah mengatakan bahwa Nabi dulu tidak berada dalam kondisinya yang sekarang, yang penuh dengan karunia. Tidak. Mungkin juga sama. Begitu banyak anugerah yang sampai saat ini kita berada pada situasi dan kondisi sekarang ini. Itu nikmat yang zahir nyata. Sebagaimana diberikan peringatan kepada Rasul. Gak mungkin benci Allah. Gak mungkin meninggalkan. Dari yatim kamu mendapatkan perlindungan. Dari situasi dan kondisi yang sangat-sangat membingungkan, kemudian kamu mendapatkan petunjuk. Dalam keadaan yang tidak mengerti tentang Al-Quran, tidak mengerti tentang keimanan, kemudian Allah mengajarkannya kepada Nabi Muhammad. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian dia faham, dia tahu, dan kemudian memberikan petunjuk kepada kaumnya. Terus menerus. Dijelaskan lagi bukti nikmatnya itu nyata zahirnya. Wa wajadaka ilan fa'aghna, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan. Ailan fa'aghna, lalu dia memberikan kecukupan. Nabi dulunya bukan seorang yang memiliki kelebihan harta. Namun Allah cukupkan beliau sebagai karunia setelahnya. Kelebihan itu bisa membantu beliau dalam mendakwahkan agamanya. Lalu kemudian menjadi pelajaran bagi kita bahwa keberadaan orang-orang kaya yang membantu dakwah merupakan hal yang baik. Wajadaka ilam fa'aghna. Maka di ayat yang ke-9, fa'ammal yatima fala taqhar. Sebab itu terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Oleh sebab itu nikmat yang Allah limpahkan dan sebutkan sebelumnya tidaklah pantas jika nikmat tadi diiringi dengan perbuatan yang buruk. Yang salah satu perbuatan terburuk pada masa itu, yang mungkin juga masa ini sampai sini sekarang, yaitu bagaimana menghardik anak yatim, bagaimana tidak peduli, dan bagaimana kemudian dia melecehkan anak yatim. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan kebaikan untuk mereka untuk kita mampu kafilul yatim fil jannati hakaza. Aku dan orang yang merawat anak yatim kelak seperti di surga itu menunjukkan jari tengah dan telunjuknya. Renggangnya itu sedikit sekali. Ini kelihatan rapat tapi renggangnya dikit sekali, dekat sekali. Maka bagaimana kita benar-benar memaksimalkan dia, setidaknya memiliki kepedulian sosial yang selain itu apa? Kemudian apa? Wa ammasaila fala tanhar. Dan terhadap orang-orang yang meminta-minta, maka fala tanhar, jangan menghardik.
Jadi peminta-peminta sekarang kira-kira gimana Pak ya? Asail. No, informasinya terorganisir juga ya. Maksudnya di sini adalah orang yang membutuhkan. Jadi asail di sini adalah orang yang benar-benar kita pahami membutuhkan. Di antara kemuliaan akhlak Rasul, beliau tidak pernah menolak permintaan orang-orang yang tidak mampu. Bahkan hanya karena muslim, bahkan orang kafir sekalipun atau orang non-muslim sekalipun, ketika membutuhkan bantuan, kita mungkinkan untuk bisa memberikan bantuan. Apa di penghujungnya? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu siarkan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Tahaddus bin ni'mah ini ayatnya dari sini. Tahaddus bin ni'mah. Kita dipinta untuk menyiarkan apa yang menjadi karunia dan nikmat Tuhan. Tapi karunia dan nikmat Tuhan tadi adalah bagian dari siar ajarannya, siar prinsipnya, bukan kaitannya dengan apa yang menjadi objek dan barang yang kita siarkan. Tapi bagaimana siar dan prinsip-prinsip kebaikannya yang fahaddits. Nikmat dunia, nikmat agama, tentu saja mengabarkan nikmat ini jika dipandang sebagai maslahat, tapi bukan nikmat yang ditahaduskan adalah dengan niat-niat yang jauh dari nilai-nilai kemaslahatan. Disebutkan di sini dalam tafsir, fa inna tahaddus bi ni'matillah da'un li syukriha wa mawjibun li tahbibil qulub ila man an'ama biha. Fa innal quluba majbulatun ala mahabbatil muhsin. Mengabarkan nikmat Allah akan mengundang rasa syukur, menjadikan hati semakin cinta kepada zat yang memberi nikmat. Karena pada dasarnya hati akan condong kepada setiap pelaku kebaikan. Jadi, ini Bapak Ibu sekalian, ada bentuk nyata yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kaitannya dengan bagaimana kita benar-benar merasakan begitu banyaknya karunia dan nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Sebagaimana juga diberikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad wajar sebagai manusia, dia merasa bahwa dia ditinggalkan, dia merasa bahwa dia kemudian dibenci, tapi itu kemudian direspon tidak. Teruslah berjuang, itu direspon. Teruslah memaksimalkan. Kenapa? Karena ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Itu kuncinya. Dalam keadaan apapun, Allah tidak akan pernah meninggalkan dan membenci hambanya selama hambanya menegakkan apa yang menjadi ketentuannya. Yakinilah pasti ada kebaikan pada akhirnya dan ujungnya. Dan kebaikan itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada kita, di mana pemberian Allah tadi itu membuat kita rela, senang, merasa pantas. Aduh, gak sia-sia saya. Alhamdulillah, luar biasa. Wah, gak sia-sia, pantas saya. Ridho itu kan memantaskan diri, kemudian rela, kemudian benar-benar itu ridho. Bukan ya tidak bisa dibandingkan apa yang menjadi kaitannya di dunia ini, tidak bisa dibandingkan. Bagaimana ekspresi yang harus benar-benar kita pastikan dengan baik. Saya rasa ini para Bapak Ibu
waktu-waktu penting. Di 10 hari pertama pada bulan Zulhijjah ini penting sekali. Hari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu mencintai segala amal soleh kebaikan hambanya. Maka perbanyak kebaikan kita. Memperbanyak kebaikan setidaknya akan lebih mudah dengan adanya rasa syukur begitu banyak anugerah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Sehingga apa? Kita kemudian tidak lupa terhadap apa yang kita kumpulkan di muka bumi, harta, apa yang kita capai di muka bumi, tahta, itu semua kemudian tidak membuat kita melampaui batas yang kita akhirnya tidak hubbud dunia, kemudian tidak serakah, tidak cinta terhadap dunia, tidak gila terhadap jabatan, terbuai terhadap jabatan. Kenapa? Karena wujud ekspresi, karena semua ini bagian dari anugerah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Uang saya yang bekerja, ngapain capek-capek saya harus haji? Coba Pak, kalau orang bisa menunaikan ibadah haji, berangkat ibadah haji, kalau dia tanpa adanya ekspresi rasa syukur, saya kerja capek-capek mah, saya daftar haji untuk saya pergi ke Mekah. Saya kerja capek-capek punya uang, saya beli hewan kurban untuk apa? Tapi dalam rangka kesyukuran, kesadaran bahwa semua adalah bagian dari karunia Allah, maka dia mampu dan bisa melakukan itu. Menanggalkan kecintaan kita, kecintaannya terhadap selain Allah dengan kita melakukan dan mengekspresikan dengan kebaikan-kebaikan. Sulit itu. Nanti kita banyak mendengar dalam Idul Adha, dalam khutbahnya, bagaimana apa yang didokumentasikan Nabi kita Ibrahim alaihi salam dengan Nabi kita Ismail alaihi salam, kan begitu Pak? Nah, tinggal pertanyaannya, kalau nggak punya rasa syukur dan karunia yang luar biasa, bagaimana mungkin sosok Nabi Ibrahim bisa menyampaikan berita dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih anaknya? Ngomong aja nggak berani mungkin. Bagaimana mungkin karena rasa syukur sosok seorang Ismail kemudian mau dan siap menerima apa yang menjadi perintah Allah untuk disembelih. Tapi kemudian Allah menggantinya dengan hewan kurban. Nah, jangan sampai kita dilupakan karena dalam tanda kutip kita lebih mencintai, dalam tanda kutip Ismail kita di saat ini. Apakah Ismail kita ini adalah harta kita, ataukah Ismail kita jabatan kita, atau bahkan yang lainnya yang setidaknya kita begitu cintai, yang kecintaan kita terhadapnya kemudian mengalahkan kecintaan kita kepada Allah. Tapi dengan ekspresi kesyukuran bahwa kita berada seperti saat ini adalah anugerah terbesar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan, maka insya Allah kita akan mudah untuk menjalani berbagai macam kehidupan dan perintah-perintah yang mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ada yang mau bertanya atau konfirmasi? Silakan. Monggo Pak. Tanya di ayat ke-7 ini Pak. 67. Apakah ini dikhususkan untuk berbeda Rasulullah atau bisa diterapkan untuk umat Islam umumnya? Karena Allah mendapati di sini dia mendapati sebagai seorang yang bingung kemudian mendapat petunjuk. Apakah ini berlaku juga untuk kita? Ya, tentu ayat Al-Quran itu yang dialognya kaitannya dengan yang dituju Rasul, maka tentu berlaku juga kepada umatnya. Sebagaimana perintah macam-macam, ya kan banyak ya perintah dalam Al-Quran, ya misalnya Iqra bismi rabbikal, bacalah, yang diperintahkan Rasul, berarti perintah juga untuk umatnya. Tapi sebetulnya langkah-langkah itu
Dia itu kan sebagai contoh saja Pak. Contoh bahwa itu kan respon Rasul menganggap dia sedih sampai berlarut-larut, sakit, dia menganggap bahwa Tuhannya meninggalkannya, Allah meninggalkan dia, tidak bersamanya lagi, tidak mau mendukung dan kemudian tidak mau berpihak terhadapnya gitu kan. Di tengah berbagai macam peristiwa-peristiwa yang lain selain nggak turun, kemudian baru ditinggal orang-orang yang dicintainya gitu kan. Orang-orang yang dicintai baru wafat itu. Orang-orang yang mendukung dakwahnya itu baru wafat. Selesai ini habis. Tapi, jangan habis, jangan ini. Kamu dari yatim saja kemudian bisa berkembang. Kamu kemudian yang dulunya bingung bagaimana gak punya ayah, gak punya ibu, kemudian tinggal dengan kakek, tinggal dengan paman yang kemudian akhirnya. Nah, itu kan ekspresi yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya yang mungkin bisa diambil ibrah bagi kita. Maka sekecil apapun yang saat ini kita rasakan itu begitu banyak anugerah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Yang tadinya kita kok terbayang saya bisa seperti ini. Nggak terbayang kok saya bisa A, B, C dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi menurut saya ya itu menjadi bagian dari ya contoh ilustrasi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada sosok Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa kita ambil ibrah dan pelajaran sebagaimana Allah nggak meninggalkan Nabi Muhammad ketika waktu di mana Nabi Muhammad tidak bisa baca, di mana Nabi Muhammad tidak memiliki orang-orang yang mungkin dia cintai kemudian meninggalkannya, tapi Allah tetap melindunginya. Fahada. Maka kita percayalah terus sama petunjuk Allah. Petunjuk Allah akan terus datang. Sebagaimana kita berdoa dalam sholat kita, ihdinas siratal mustaqim. Terus Pak, petunjuk itu akan terus ada. Makanya kita dipinta untuk bergaul dan berinteraksi dengan orang soleh. Karena petunjuk itu hadir kepada orang-orang yang soleh. Nur, Al-Huda itu kan nur, cahaya. Cahaya bagaimana bisa masuk ke cermin atau kaca yang berdebu, Pak? Ini kaca ini debu, terus nggak pernah diusap, nggak pernah cahaya nggak mungkin masuk, Pak. Lama-lama mantul. Maka kalau saya ngaji ini, jenengan masuk kuping kanan, kuping kiri, keluar kuping kiri masih lumayan, masih masuk. Ada yang mantul, kalau ada yang mantul itu ya nauzu bilangin dalik. Jadi Ustaznya ngomong apa ya? Enggak dong semua tuh. Itu namanya cahayanya sudah, karena ya bagaimana wujudnya? Dibersihkan diri dengan banyak beribadah. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.